Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Afrida Sihotang, Nada Aulia, Salma Khairiyah Putri, Syarif Setiawan, dan Sylvia Irinda akan mempresentasikan materi tentang jenis dan bidang usaha pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. A. Jenis usaha. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih jenis usaha adalah 1. Pilih kelompok bidang usaha yang akan dilaksanakan, misalnya pakaian atau sandang, makanan dan bahan pangan, atau juga kecantikan. Kedua, tentukan posisi usaha dalam rantai distribusi, misalnya sebagai pemasok, sebagai produsen, sebagai agen, distributor, maupun sebagai expert. Yang ketiga, tentukan target yang akan dibidik. Misalnya, strata dasar, langsung tumbuh, besar dan langsung kuat, atau jaringan kuat. Keempat, tentukan fokus bisnis manakah yang akan dipilih. Misalnya, produk, perdagangan, atau jasa. Yang kelima, tentukan posisi tawar untuk memenangkan persaingan. Misalnya, price leadership, product leadership, low cost leadership, operational leadership, network leadership, dan technology leadership. Seorang calon entrepreneur dapat memilih jenis usahanya yang akan digelutinya. Setidaknya terdapat 3 jenis kategori umum jenis usaha, yaitu 1. Usaha produksi atau manufacturing. Usaha produksi adalah usaha yang terkait dengan mengubah bahan baku menjadi produk. Usaha produksi diklarifikasikan menjadi 2 tingkatan, yaitu primer dan sekunder. Produk primer mengacu pada penggalian sumber daya alam atau penggunaan sumber daya yang berada dari dalam bumi. Sedangkan usaha produk sekunder merupakan lanjutannya. Sebagai contoh, kayu gelondongan yang dibuat menjadi papan, dan papan dibuat menjadi furniture atau interior yang merupakan sekunder. Kapas dibuat menjadi benang tenun yang merupakan primer, dan benang tenun tersebut dibuat menjadi kain songket sehingga menjadi sekunder, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, usaha perdagangan atau trading. Usaha perdagangan dapat dikelompokkan menjadi usaha retail dan distributor. Usaha retail adalah suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen, dan usaha retail ini merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Sedangkan usaha distributor atau perdagangan besar adalah segala aktivitas pemasaran atau marketing yang menggerakkan barang dari produsen ke pedagang retail atau ke usaha marketing lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Nada Aulia. Yang ketiga, usaha jasa atau service. Usaha jasa terkait dengan usaha yang mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai keunggulan bersaing. Memiliki usaha jasa berarti menjual sesuatu bukan berupa barang, melainkan sesuatu yang berlangsung dinikmati oleh konsumen saat pembelian. B. Usaha jasa. 1. Bidang usaha produksi. Bidang usaha produksi adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang, baik dalam bentuk penggalian, pengelolaan sumber daya alam, produk pertanian, produk perkebunan, peternakan, maupun pengolahan bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairiyah Putri. Saya akan melanjutkan bacaan dari Afrida Sihotang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam usaha produksi dijelaskan oleh Fadiati dan Purwana tahun 2011 adalah: yang pertama, lokasi. Mempertimbangkan jarak dengan sumber material, dengan pasar sasaran dan tenaga kerja.
Yang kedua, pilihan produksi. Menetapkan pilihan produksi yang akan dijalankan, banyak yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga, kualitas produksi. Produksi harus memperhatikan secara teliti terkait kualitas, kontinuitas, dan harga bahan baku. Yang keempat, ketetapan menghasilkan produk. Hal yang pantang dilanggar oleh produsen adalah menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama oleh pemesan. Yang kelima, variasi produk. Variasi produk bisa bermacam-macam, baik dari desain, kualitas, dan kegunaan. Yang keenam, hubungan dengan pemasok dan distributor. Produk yang diusahakan sudah besar, maka peran pemasok bahan mentah menjadi bagian yang sangat penting. Home industry adalah unit usaha dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Menurut Taylor, sebagaimana dikutip Lou Pioadi tahun 2007, menjelaskan home industry memiliki kelebihan. Di antaranya, yang pertama merupakan jam kerja rutin dari pagi hingga petang, tidak bertemu dan berhadapan dengan pimpinan yang suka marah dan memerintah. Yang ketiga, menghilangkan perasaan takut waktu bekerja. Yang keempat, tidak menanti promosi jabatan yang membosankan. Yang kelima, mengoptimalkan seluruh keterampilan yang dimiliki. Yang keenam, mengabaikan usia yang merupakan penghalang jika sebagai pegawai kantor. Yang ketujuh, bekerja dengan suasana nyaman karena di rumah sendiri. Yang kedelapan, pada awal usaha memperoleh keuntungan bebas pajak. Yang kesembilan, menghemat waktu, biaya transportasi perjalanan, sebab tidak perlu ke kantor sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas. Yang ke-10, dapat lebih dekat dengan anggota keluarga. 11, meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan keluarga. Menjalankan usaha industri memiliki hambatan-hambatan, diantaranya pengetahuan dasar yang dimiliki, pengetahuan dasar tentang teknik dan cara mendirikan usaha home industry. Yang kedua, keterbatasan waktu. Seiring usaha home industry dianggap sebagai pekerjaan sampingan, sehingga mengakibatkan menjadi tidak serius dalam menjalani usaha home industry. Yang ketiga, modal usaha. Yang keempat, profesionalisme tenaga kerja. Profesionalisme kerja yang baik diukur dari tingkat kualitas produksi dengan rentang jarak yang stabil dalam waktu tertentu. Yang kelima, manajemen dan pengelolaan usaha. Yang keenam, pemasaran. Pemasaran dalam usaha industri merupakan ujung tombak dan sekaligus nyawa karena tidak dapat digantikan oleh apapun. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Setiawan. Saya akan melanjutkan bacaan dari Salma Khairiyah Putri. Bidang usaha perdagangan. Usaha retail. Perdagangan retail adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan retail adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai ke konsumen. Jika dilihat atas ada atau tidak kepemilikan. Jika dilihat atas ada atau tidak kepemilikan tempat usaha atau toko, maka pedagang retail dapat dibedakan ada dua jenis, yaitu 1. Perdagangan retail bertokoh atau store retailer. 2. Perdagangan retailer tidak bertokoh atau non-store retailer. Berman dan Evans menjelaskan beberapa hal yang penting terkait dengan suasana toko retail, yaitu 1. Eksterior, 2. Interior, 3. Layout, 4. Karyawan. 2. Distributor. Distributor atau perdagangan besar adalah segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang retail atau lembaga-lembaga marketing lainnya. Perdagangan besar berfungsi untuk mendistribusikan barang-barang hasil produksi ke pedagang retail, sehingga dalam hal ini distributor tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvie Irinda, saya akan melanjutkan materi ke bidang usaha jasa. Kotler dan Armstrong dalam Solihin pada tahun 2007 menjelaskan usaha jasa mengandalkan pemasaran kreatif yang dilakukan pengusaha kepada pelanggan secara langsung melalui aktivitas pemasaran internal dalam bentuk pemberian berbagai pelatihan yang akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Berbagai
Bidang usaha jasa antara lain 1. Usaha jasa konstruksi 2. Usaha jasa perbankan dan lembaga keuangan 3. Usaha jasa bidang asuransi 4. Usaha jasa properti 5. Usaha jasa transformasi 6. Usaha jasa pengiriman 7. Usaha jasa kesehatan 8. Usaha jasa pariwisata 9. Usaha jasa seni entertainment 10. Usaha jasa profesi 11. Usaha jasa pengetikan dan penerjemahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.